Ibu membawa 10 pria ke kamar putrinya setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ibu dan anak. Ana juga protes berkali-kali, namun sebagai balasannya hanya ucapan, baik, dari ibu. Seiring berjalannya waktu, situasinya makin memburuk. Para ibu yang membawa mereka pun semakin memburuk. Kali ini seorang pria berusia 70 tahun. Wanita itu tidak menyangka bahwa kali ini juga membuat putriku pingsan. Wanita itu tidak berani menunda. Cepat ke kamar anak perempuan untuk memeriksa. Hanya melihat mulut Ana penuh darah. Ternyata dia telah menggigit jari bawah lelaki tua itu. Ana melihat itu dan berlari keluar. Orang tua itu dengan marah memukul tanah, bersumpah untuk mencabik-cabik Ana. Wanita itu melihat itu dan segera menarik lelaki tua itu kembali. Tanpa diduga, dia membalikkan tangannya dan meninju. Saat pergi, jangan lupa membawa kembali uang Anda. Lalu dia turun ke bawah dan menyalakan keran. Cobalah mencuci untuk menghilangkan rasa sakit. Tanpa diduga, pada saat ini, Ana tiba-tiba bergegas keluar. Sambil memegang pisau sepanjang 10 meter, dia menikamnya berulang kali. Orang tua itu dengan marah memukul pintu lagi. Kemudian bawalah sepanci air mendidih yang suhunya 1000 derajat. Lemparkan langsung ke wajah Ana. Penampilan Ana hancur total karenanya. Tapi meskipun putrinya sudah menjadi seperti itu, ibu tidak hanya tidak menyerah pada jalan menghasilkan uang ini. Sebaliknya, kurangi harganya sehingga anak perempuannya bisa terus menghasilkan uang. Ini adalah hal terakhir yang bisa kulakukan. Saya membenci nenek. Lihat ibu marah keluar. Perasaan tidak enak segera timbul dalam hatinya. Benar saja, detik berikutnya, ibu bergegas masuk sambil membawa gunting. Dia mendorong putrinya ke tempat tidur. Lalu dengan lembut ingin memotong lidah Ana. Coba saja kalau kamu berani berdebat denganku nanti. Di saat-saat terakhir, muncullah kasih sayang seorang ibu. Ibu dan anak berpelukan erat. Dia terus-menerus meminta maaf kepada putrinya. Andai saja ayah tidak menelantarkan ibu dan anaknya sejak awal, aku tidak akan pergi ke jalan ini apapun yang terjadi. Namun, Ana sudah lama putus asa. Matanya berubah menakutkan sesaat. Beberapa detik kemudian, gunting itu tertancap di punggungnya. Astaga! Aku sendiri sangat menderita. Tentu saja dia tidak membiarkan ibunya pergi dengan tenang. Ini bukanlah akhir ceritanya. Untuk mencari nafkah, Ana mendapat pekerjaan sebagai petugas kebersihan. Pemilik rumah Mary tidak hanya cantik, baik hati, dan memiliki kaki yang panjang. Bahkan merasa kasihan pada Ana dan memutuskan untuk membayar 2 kali lipat gajinya. Siapa yang mengira kebaikannya akan ditukar dengan mimpi buruk, dan akan benar-benar mengubah nasib keduanya. Mary memiliki pekerjaan layak sebagai penata rias. Gaji tinggi dan penampilan luar biasa. Tentu saja hal itu akan membuat orang lain iri dan benci. Ana tidak terkecuali. Mary sedang mandi di kamar mandi malam itu. Sama sekali tidak menyadari ada mata yang mengintip melalui pintu. Lihatlah wajah Maria yang lembut. Bandingkan dengan wajah jelekmu di cermin. Ana punya ide yang berani. Malam itu dia memanfaatkan tidur Mary. Pertama tuangkan sebotol cairan misterius ke handuk. Lalu tutup mulut dan hidung Maria. Mary benar-benar dibius. Selanjutnya dia mengoleskan krim misterius ke wajah Mary. Gunakan kain kasa untuk menutupi seluruh krim. Tunggu 2,5 tahun setelah sembuh. Ana dengan hati-hati melepas topengnya. Terakhir tuangkan karet. Wajah Mary berhasil disalin. Lalu Ana tidak hanya mengenakan gaun Maria. Lihatlah dirimu di cermin. Bahkan meniru Maria yang mandi di wastafel dapur. Ambisinya untuk menjadi pemilik rumah ini pun semakin membesar. Dan betapa kebetulannya hari itu, Mary pergi berbelanja dan tidak sengaja bertemu dengan mantan pacarnya. Lalu ajak dia ke taman. Tanpa diduga, Ana melihat pemandangan ini. Suara ajaib dari dalam ruangan, mengingatkannya akan masa lalu yang kelam. Pada saat itu Ana benar-benar berubah hitam. Malam itu dia memanfaatkan momen ketika Mary sedang menelepon. Tiba-tiba muncul dari belakang. Sekali lagi gunakan anestesi untuk menutupi mulut dan hidung Mary. Setelah hanya 2,5 tahun, Mary berhasil pingsan. Lalu dia mengambil telepon Mary. Gunakan nada suara Maria untuk memikat pacarnya. Pria itu segera naik ke atas. Saat ini Ana menggunakan air cabai untuk mengaburkan penglihatannya. Lalu gunakan metode yang sama untuk membuatnya pingsan di lantai. Selanjutnya keduanya akan mendapat masalah.